Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Muslimah dari 2 MPI A1. Materi yang akan saya sampaikan sejarah filsafat modern, aliran Renaissance dan Auclair. Renaissance adalah istilah dari bahasa Prancis. Dalam bahasa lain, Renaissance berarti lahir kembali atau rebirth. Istilah ini biasanya digunakan oleh sejarawan untuk menunjukkan berbagai periode kebangkitan intelektual, khususnya yang terjadi di Eropa dan lebih khusus lagi di Italia. Sepanjang abad ke-15 dan ke-16, istilah ini mula-mula dikenal oleh seorang sejarawan terkenal, Michel, dan dikembangkan oleh Jean Bourgeat tahun 1860 untuk konsep sebagai sejarah yang menunjukkan kepada periode yang bersifat individualisme, kebangkitan kebudayaan antik, penemuan dunia dan manusia. Sebagai periode yang diawalankan dengan periode abad pertengahan, karya filsafat pada abad ini sering disebut filsafat Renaissance. Selama abad ke-14 dan ke-15, di Italia muncul keinginan yang kuat akan penemuan-penemuan baru dalam seni dan sastra. Mereka telah melihat pada periode pertama bahwa kemajuan itu telah terjadi. Ketika itu, dunia barat telah biasa membagi tahapan sejarah pemikiran menjadi 3 periode, yaitu ancient, medieval, dan modern. Pada zaman ancient atau zaman kuno itu melihat kemajuan kemanusiaan telah terjadi. Kondisi itulah yang hendak dihidupkan. Aufklärung. Zaman Aufklärung ini dikenal dengan zaman pencerahan atau zaman fajar budi dalam bahasa Inggris, Enlightenment, dan dalam bahasa Jerman, Aufklärung. Aufklärung merupakan kelanjutan dari Renaissance. Kalau Renaissance dipandang sebagai peremajaan pikiran, maka Aufklärung menjadi masa pendewasaannya. Dalam zaman ini juga banyak muncul tokoh-tokoh filsuf seperti di Inggris. Umumnya tokoh-tokoh ini mendasarkan pengetahuannya pada pengalaman nyata, sehingga mengarah kepada rasialisme yang naif, yang mengakui kebenaran objektif atas dasar pengalaman yang tanpa penelitian lebih lanjut. Tetapi kenyataan ini berubah ketika filsuf Jerman Immanuel Kant muncul yang mencoba menciptakan suatu sintesis dari rasionalisme dan empirisme, sehingga ia dianggap sebagai filsuf terpenting zaman modern. Keberagaman pemikiran dan berkembang melahirkan sebagai pemahaman dan kepercayaan masing-masing, mulai membentuknya menjadi semacam paradigma yang diakui dan diterima oleh sebuah kelompok. Paradigma yang diakui inilah kemudian muncul dan menjadi semacam sekte atau aliran-aliran dalam perkembangan filsafat barat. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau tidak jelasnya saya dalam berbicara, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.